Assalamualaikum, apa kabar semua? Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi pada mata pelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas masih materi bab 1 yaitu pola bilangan bagian kedua. Silakan kalian siapkan catatannya dan simak videonya sampai selesai. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan bisa memahami maksud dari barisan dan deret aritmatika, mengenal istilah-istilah pada barisan dan deret aritmatika, menentukan suku ke n pada barisan aritmatika, menentukan jumlah suku pada barisan aritmatika, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan barisan dan deret aritmatika. Apa itu barisan aritmatika? Yaitu pola bilangan yang selisih antar sukunya selalu sama. Contoh, lihat pola bilangan berikut. Pada pola bilangan berikut, ini mempunyai selisih 2. Jadi selisih antar sukunya selalu sama, yaitu 2. Kemudian, kita lihat pola bilangan berikut, dia mempunyai selisih negatif 10. Jadi setiap sukunya sama ya, selalu mempunyai selisih negatif 10. Nah, ini yang disebut dengan barisan aritmatika. Paham ya sampai di sini? Istilah pada barisan aritmatika yang harus kalian ketahui ada yang disebut dengan suku pertama, atau kita sebut U1 atau sama dengan A. Selisih suku berikut dikurangi suku sebelumnya pada barisan aritmatika disebut beda atau ditulis B. Kemudian suku ke N atau urutan bilangan ke N kita tulis sebagai UN. Contoh, pada pola berikut, nah ini 6 merupakan suku ke-1 atau kita sebut sebagai A. Jadi A-nya sama dengan 6. Kemudian, bedanya atau selisihnya sama dengan 2. Kalau ditanya suku ketiga berarti sama dengan 14. Suku keempat berarti 18. Nah, ini disebut dengan nanti kita sebut sebagai UN. Kemudian, contoh berikut. Ini berarti suku pertamanya yaitu 50 atau A-nya sama dengan 50. Kemudian bedanya sama dengan negatif 10. Kalau ditanya suku keempat berarti 20. Paham ya sampai di sini? Selanjutnya, bagaimana menentukan suku ke N pada barisan aritmatika? Untuk menentukan suku ke N pada barisan aritmatika, kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. Nah, rumus ini digunakan untuk mencari suku ke N yang besar. Kalau waktu itu kita minggu kemarin kita mencari suku ketiga, itu tidak perlu menggunakan rumus ya. Tapi kalau misalkan ditanyanya seperti ini, tentukan suku ke-100 dari pola bilangan berikut. Nah, kalian tidak mungkin kan menghitung dengan cara yang seperti kemarin. Nah, makanya untuk itu kita gunakan rumus. Contoh, ada pola bilangan 6, 10, 14, dan 18. Nah, di sini kita tentukan dulu A-nya ya. Tadi kita tentukan A-nya. Ini berarti dari pola ini A-nya adalah 6, kemudian B-nya adalah 2. Maka UN sama dengan A plus N dikurangi 1 kali B, berarti N-nya kita ganti dengan 100, jadi U100 sama dengan A-nya kita ganti dengan 6, kemudian N-nya diganti dengan 100, dikurangi 1 kali 2, karena B-nya tadi 2 ya. Berarti U100 sama dengan 6 ditambah 99 kali 2. 100 dikurangi 1 dulu ya, kan 99, kemudian dikalikan 2, baru ditambah 6. Maka U100 sama dengan 204. Contoh kedua, ini bilangannya 50, 40, 30, dan 20. Berarti di sini kita cari dulu A-nya atau suku pertamanya adalah 50. Kemudian bedanya adalah negatif 10. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus UN. Berarti kalau ditanya U100 sama dengan, sama ya kita hitung seperti tadi. Berarti A-nya 50 ditambah 100 dikurangi 1 kali negatif 50. Nah, sekarang bedanya itu kan negatif 50 ya. Di sini negatif.
Kemudian U100-nya sama dengan 50 ditambah 99 kali negatif 10. Berarti U100 sama dengan 50 dikurangi 990 sama dengan negatif 940. Semoga kalian paham. Nah, kalau tadi kalian mempelajari barisan aritmetika, sekarang kalian akan mempelajari deret aritmetika. Apa sih bedanya barisan aritmetika dan deret aritmetika? Deret aritmetika adalah penjumlahan dari suku-suku pada barisan aritmetika, di mana jumlah suku n pertama disebut sebagai Sn. Nah, contoh barisan aritmetika misalnya 1, 3, 5, 7, 30, 25, 20, 15. Sedangkan deret aritmetika contohnya 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7. 30 tambah 25 ditambah 20 ditambah 15. Jadi yang membedakan barisan dengan deret yaitu kalau barisan itu memakai koma ya, sementara deret itu merupakan penjumlahan dari barisan aritmetika. Sekarang bagaimana cara menentukan deret aritmetika? Contoh, tentukan jumlah 4 suku pertama pada deret aritmetika berikut. Misalnya deret aritmetikanya 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7. Maka 4 suku pertamanya berarti kita menjumlahkan 4 suku tersebut, yaitu kita jumlahkan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 sampai suku keempat ya, berarti sama dengan 16. Berikutnya tentukan jumlah 3 suku pertama pada deret aritmetika berikut. Berarti kita jumlahkan 30 ditambah 25 ditambah 20, karena yang ditanyakan cuma sampai suku ketiga, 3 suku pertama, maksudnya yang ditanyakan 3 suku pertama, berarti kita jumlahkan sampai 20, sama dengan 75. Paham ya sampai di sini? Berikutnya kita akan menentukan deret aritmetika dengan rumus. Ini rumusnya, ini digunakan jika diketahui A dan UN, atau menggunakan rumus yang ini. Ini digunakan jika diketahui A dan B saja. Nah, penggunaan rumus ini untuk menghitung jumlah yang banyak. Kalau tadi kan misalkan yang ditanya cuma suku sampai suku ketiga, suku keempat, kita bisa menjumlahkan dengan cara seperti tadi ya. Tetapi kalau misalkan yang ditanya sampai penjumlahan suku ke 1000 misalkan, nah itu kita gunakan rumus ini. Contoh, tentukan suku ke 100 pada deret aritmetika berikut. Nah, ini kan kalian tidak mungkin menghitung atau menjumlahkan seperti tadi kan. Nah, kita gunakan rumus ini. Dari soal ini, misalkan barisan aritmetikanya 1, 3, 5, 7. Berarti kita cari dulu A-nya berapa? A-nya 1 ya. Kemudian B-nya sama dengan 2, bedanya 2. N-nya 100, karena yang ditanyakan suku ke 100. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus. Karena yang diketahui A dan B, berarti kita gunakan rumus yang kedua, yaitu Sn sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N dikurangi 1 kali B. Sama dengan 100 dibagi 2, kemudian 2 kali 1, A-nya 1 kan ya, ditambah 100 dikurangi 1 kali 2. Maka 50 kali 2 ditambah 99 kali 2. Maka S100-nya atau tentu suku pertama, 100 suku pertamanya yaitu 50 kali 200 yaitu 10.000. Paham ya sampai di sini? Terima kasih sudah menyimak videonya sampai selesai. Sampai ketemu minggu depan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.